Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai kebahasaan pada teks deskripsi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian, tujuan, ciri, dan struktur teks deskripsi. Nah, siapa yang masih ingat dengan pengertian, struktur, dan lain-lainnya? Siapa ayo? Coba ingat-ingat lagi. Pengertian dari teks deskripsi apa? Ayo diingat-ingat lagi ya. Kita bahas lagi untuk mengingat. Teks deskripsi itu merupakan teks yang menjelaskan atau menggambarkan objek secara rinci atau secara jelas. Nah, objek yang dijelaskan atau digambarkannya itu bisa berupa benda, tempat, atau orang. Strukturnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, kesan atau kesimpulan. Nah, dipelajari lagi ya. Lanjut ke materi sekarang. Kebahasaan teks merupakan kaidah bahasa atau aturan bahasa yang digunakan dalam suatu teks yang menjadi pembeda dengan teks lainnya. Nah, yang pertama kebahasaannya. Kalimatnya berisi penjelas perincian. Pada suatu paragraf tentu saja pasti ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kita bahas dulu. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi ide pokok, ide dasar atau dasar dalam pengembangan sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang merupakan penjelas, uraian, atau perincian dari kalimat utama. Biasanya kalimat utama lebih dulu. Nah, sesudah kalimat utama dijelaskan secara perinci dari kalimat utama tersebut. Nah, jadi kalimat perincian ini adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek atau hal secara detail. Kalimat perinci terletak setelah kalimat utama. Kalimat perincian ini berfungsi sebagai penjelas kalimat utama yang berada pada sebelumnya. Nah kan, jadi kalimat perincian ini adanya sesudah kalimat utama. Perhatikan paragraf berikut ini. Kalimatnya, pantai Parangtritis begitu indah. Nah, pada kalimat indah ini dirincikan lagi dengan kalimat pasir putihnya sangat cantik, ombaknya begitu riuh, terdapat banyak burung berterbangan di atas air laut. Nah, jelas ya, dari kalimat utamanya indah. Dijelaskan lagi indahnya itu secara rinci apa aja indahnya itu. Langsung ke yang kedua, ibuku orang yang sangat baik. Setiap orang pasti berbeda-beda ya menyebutkan seseorang itu baik. Baiknya itu seperti apa? Nah, dalam kalimat ini dijelaskan baiknya si ibu ini bagaimana. Nah, kalimatnya seperti ini. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kalimat ketiga sama ya, koral di Karimun Jawa beraneka bentuk dan warna sehingga membentuk pemandangan yang begitu indah. Nah, dijelaskan lagi bentuk si koral di Laut Karimun itu bagaimana, warnanya apa aja. Nah, dijelaskan dalam kalimat perinciannya, rangkaian koral di Laut Karimun Jawa berbagai bentuk dan beraneka warna. Ada koral berbentuk bunga, berwarna krem, dan merah muda. Di tengahnya ada bintik-bintik menyerupai benang sari. Begitu elok
koral itu. Di sisi lain ada karang dengan bentuk tumbuhan kaktus yang bergerigi, bercorak biru dan hijau. Keindahan lokal lebih lengkap. Lalu dirinci lagi dalam kalimat, dengan ikan-ikan kecil berwarna oranye di atasnya. Luar biasa indah seperti lukisan dengan warna yang kontras. Tak ketinggalan koral berbentuk jamur kuping dengan warna coklat dan krem, sungguh mirip jamur sesungguhnya. Nah, selanjutnya kebahasan teks deskripsi yang kedua, penggunaan kalimat yang menunjukkan cerapan panca indera. Panca itu berapa? 5. Panca indera yang kita ketahui ada panca indera penglihatan, perabaan, pendengaran, apalagi penciuman, terus penglihatan. Nah, kalimat dengan cerapan panca indera ini berisi kalimat yang seolah-olah kita bisa merasakan oleh indera yang kita punya, seperti bisa melihat, bisa mendengar, bisa kita rasakan. Nah, contohnya, suasana di desaku begitu asri, hijau lepas memandang. Nah, itu jelas ya menggunakan indera penglihatan, menggunakan mata. Yang selanjutnya, ibu sedang memasak rendang kesukaanku. Baunya sangat kusuka. Baunya berarti itu menggunakan indera penciuman, menggunakan apa? Hidung. Selanjutnya, contohnya, gemercik suara air hujan membelah keheningan malam ini. Jelas ya, menggunakan indera pendengaran karena mendengarkan suara air hujan. Menggunakan telinga. Contoh berikutnya, seolah-olah kita melihat, berarti menggunakan mata. Contoh kalimatnya, pantai panjang dengan pasir putih, air jernih dengan buih-buih kecil, bukit hijau menjadi latar pantai. Itu udah jelas ya, yang kita lihat warnanya putih berarti itu menggunakan mata. Kita bisa melihat airnya itu jernih berarti menggunakan indera penglihatan, menggunakan mata. Seolah-olah mendengar berarti menggunakan telinga. Debur ombak pantai terdengar berirama. Terdengar berirama berarti menggunakan indera pendengaran. Misalnya lagi, suara bising motor tetanggaku sangat mengganggu suasana rumahku. Selanjutnya, seolah merasakan, udara sangat terasa segar. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan pilihan kata emosi. Kata emosi adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan atau mengekspresikan perasaan seseorang. Contohnya, wisatawan akan semakin takjub dengan keindahan pantai Gemah. Nah, yang penulis pakai kata emosinya takjub. Selanjutnya, yang keempat, penggunaan kata berimbuhan. Imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata. Imbuhan bisa berada di awal, di tengah, di akhir, ataupun gabungannya itu ada di awal dan di akhir. Contohnya, bermain berasal dari kata main. Nah, ini berimbuhan ditambah main, jadi bermain. Temui berasal atau berawal dari kata temu, berarti ini berakhiran i dari kata temui. Pendidikan dari kata didik, menggunakan imbuhan pen dan a, gabungan ya, ada di awal dan di akhir. Oke, selanjutnya penggunaan kata bersinonim. Masih ingat sinonim itu apa? Sinonim merupakan kata yang memiliki bentuk berbeda tetapi bermakna sama.
Sering kita ketahui sinonim itu adalah persamaan kata. Kalau antonim, lawan kata. Contohnya, indah, sinonimnya sama dengan elok. Panorama bisa sinonimnya dengan pemandangan. Mengherankan sinonimnya dengan mengagumkan, memukau, fantastis. Yang keenam, penggunaan kata depan. Nah, kata depan atau preposisi adalah kata yang biasa terdapat di depan nomina atau kata benda. Kata depan meliputi di, ke, dari, dan pada. Contohnya, kata depan di. Kita nyari contoh. Drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Di area Monas. Dipisahkan ya. Kalau dipentaskan itu disatukan. Kalau di area Monas dipisahkan. Dipentaskan kenapa disatukan? Karena kata setelah dipentaskan itu bukan arah, tempat, lokasi ya. Kalau di area Monas itu merupakan tempat, jadi dipisah. Di area Monas pakai spasi. Kata depan ke. Contohnya, pelaku kejahatan diamankan dan dibawa ke kantor polisi setempat. Ke kantor polisi setempat. Kantor polisi merupakan tempat, berarti dipisah. Dari, pelaku kejahatan mulai melakukan aksi dari arah barat. Dipisah ya. Pada, pencurian terjadi pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Itu contohnya. Lanjut, penggunaan kata depan di dan awal di. Kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Sebagai kata depan di, ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, di pantai. Pantai itu termasuk apa? Tempat, berarti dipisah. Di belakang, dipisah juga ya. Di atas, dipisah. Di bagian barat, dipisah juga nulisnya. Dan lain-lain. Sebagai awalan di, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Tidak disatukan ya, tidak dipisah. Dalam hal ini berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Harus diingat oleh kalian, kalau sesudah kata di-nya atau sesudah kata depan di dan awalan di, kata selanjutnya itu tempat, arah, posisi, atau letak, berarti harus dipisah. Tempat misalnya di sawah, berarti dipisah tulisnya. Arah, posisi, letak harus ingat ya. Tempat, arah, posisi, atau letak nulisnya harus dipisah, tidak disatukan. Kalau kata dihukum itu disatukan, karena hukum itu bukan nama tempat, arah, posisi, atau letak, bukan ya. Jadi harus disatukan. Lanjut. Contohnya, rumahku berada di belakang pasar. Jelas kan? Dipisah. Aku membeli sepatu ini di Bandung. Bandung itu tempat, dipisah juga. Buku Amel hilang di kelas, dipisah juga. Amel dihukum disatukan karena bukan tempat, arah, atau lokasi, bukan ya. Lanjut ke 7, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Jadi, kalau kalian menemukan kata men ditambah kata yang berawalan kata hurufnya K atau P atau T atau S, ada yang bisa luluh, ada yang tidak. Contohnya, men ditambah pesona menjadi memesona. Men tambah pukau sama dengan memukau. Kedua contoh ini
terjadi peluluhan. Karena men tambah pukau, kata pukau huruf awalnya P, termasuk ya K, P, T, S, P. Jadi luluh. Lanjut, men tambah praktik sama dengan mempraktikkan. Men tambah prakarsai sama dengan memprakarsai. Kedua contoh tersebut tidak luluh. Kenapa? Karena men ditambah praktik. Praktik itu ada gabungan atau klaster huruf P dan R. Kita jelaskan di sini penulisan kata berawalan men yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf K, P, T, dan S. Fonem K, P, T, S bisa luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawalan dengan huruf K, P, T, S. Misalnya, men tambah pengaruh huruf P ya. Nah, berarti menjadi luluh. Jadi akhirnya menjadi memengaruhi. Men tambah pesona menjadi memesona. Luluh juga. Mengarantina. Dari men ditambah karantina. Selanjutnya, jika fonem K, P, T, S tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan klaster atau konsonan rangkap. Konsonan rangkap seperti tadi, men prakarsai, men tambah prakarsai, PR itu konsonannya rangkap ya. Mengkriminalkan, KR itu rangkap, tidak luluh juga. Kalau huruf keduanya setelah K-nya misalnya A, I, U, E, O itu bisa luluh. Terakhir, fonem K, P, T, dan S tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dengan huruf K, P, T, S. Misalnya, mempertaruhkan, memperluas. Contohnya lagi, Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Men tambah prakarsai, fonem P yang tadi, prakarsai tadi, tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR yang merupakan klaster. Contohnya lagi, Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Memesona ini berasal dari men tambah pesona. Huruf P tadi pesona, P-nya luluh menjadi im karena setelah awalan men diikuti huruf kata dasar yang diawali dengan huruf P. Luluh. Kedelapan, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Contohnya, selain buku, koperasi juga menjual berbagai kebutuhan siswa. Contohnya lagi, apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, kedua contoh tersebut, huruf kapital digunakan di awal kalimat. S dan A itu ada di awal kalimat. Contohnya lagi, yang kedua, besok kamu harus datang tepat waktu, kata Amanda. Nah, huruf kapital digunakan setelah petikan pada kalimat langsung. Amanda Pratami. Nah, itu termasuk nama ya. Huruf kapital digunakan pada nama orang. Kalau nama orang, awalannya dan nama panjangnya itu harus menggunakan huruf kapital. Misalnya, Nadine Anindita. In dan A-nya itu harus kapital. Contoh ketiga, Bandung, Jawa Barat.
Huruf kapital digunakan pada penulisan daerah. Nama daerah itu harus kapital. Pantai Tambau Gunung Pegat. Huruf kapital digunakan pada penulisan geografi yang diikuti nama. Selanjutnya, jika huruf kapital dalam nama jabatan dan pangkat. Huruf kapital dipakai dalam huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang sebagai pengganti nama tertentu. Bisa nama instansi atau nama tempat. Contohnya, Wakil Presiden Adam Malik menggunakan kapital. Gubernur Papua Barat, Profesor Supomo menggunakan kapital. Materi pada pertemuan 3 ini sampai di sini. Latihannya saya akan sampaikan di grup WhatsApp kelas masing-masing. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.